Itu mengenai jelang putusan sengketa Pilpres di MK, di mana masa pendukung Prabowo Hatta di sejumlah daerah berunjuk rasa menuntut permohonan Prabowo Hatta ke MK untuk dikabulkan. Sebagian aksi menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Ratusan orang sebagian besar berseragam loreng berkumpul sejak pagi di luar gedung MK. Mereka berunjuk rasa menyerukan sejumlah tuntutan, diantaranya memenangkan pasangan Prabowo Hatta dalam Pilpres 2014. Para pengunjuk rasa mengaku berasal dari 3 kelompok, yaitu Laskar Merah Putih, Brigadir 08, dan Pelindung Amanah Pemilu. Akibat aksi unjuk rasa, arus lalu lintas di sekitar Medan Merdeka Barat sempat macet selama 3 jam. Sementara itu pemirsa, puluhan pendukung Prabowo Hatta menggelar demo di kantor KPU Sumatera Utara di kota Medan. Dalam orasinya, perwakilan pengunjuk rasa menuntut agar MK memutuskan sengketa Pilpres secara adil. Sementara di Malang, Jawa Timur, massa mengadakan unjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Malang. Sambil membawa sejumlah poster, para pengunjuk rasa meminta MK mengambil keputusan secara adil. Aksi yang sama juga digelar di depan kantor KPU Ngawi, Jawa Timur. Puluhan warga yang mengatasnamakan diri mereka sebagai relawan pendukung Prabowo ini meminta MK memperhatikan sejumlah kecurangan yang terjadi di beberapa daerah. Oke, cukup untuk driver truknya, cukup. Pusat Jakarta siaga 1 dalam menghadapi sidang putusan gugatan hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi besok. Puluhan ribu aparat keamanan siap mengamankan jalannya sidang yang berlangsung pukul 2 siang esok hari. Penetapan siaga 1 bagi ibu kota DKI Jakarta telah diberlakukan sejak hari Selasa. Pasukan pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi pun terus bertambah. Sebelumnya, pihak kepolisian menyiagakan 21.000 personel untuk sistem pengamanan kota apabila terjadi kerusuhan. Lalu pada hari ini atau 1 hari sebelum sidang, Polri menambah pasukan sistem pengamanan kota hingga berjumlah hampir 29.000 personel. Pengamanan di gedung MK Jakarta Pusat sendiri sudah mulai dilakukan sejak hari ini. Kepolisian juga memperlebar wilayah pengamanan menjadi 4 ring, yaitu wilayah sekitar Komplek MK. Kita mempertebal, yang kemarin itu 3 ring, 1, 2, dan 3, 1 di dalam MK, 2 di halaman, 3 di jalan MK. Dan kita tambah lagi ring keempatnya, kita siapkan personil kita di sana. Diprediksi ada 7.000 orang yang akan menggelar aksi pada sidang putusan MK besok. Meskipun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno belum mendapatkan surat izin aksi massa. Kapolda juga mengimbau masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan kegiatan anarkis dan dapat menghargai keputusan MK demi menjaga keamanan di wilayah ibu kota Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah persiapan dan juga antisipasi dilakukan Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin keamanan wilayah saat pembacaan keputusan sidang MK atas gugatan hasil pemilihan umum presiden yang dilayangkan oleh pasangan Prabowo Hatta. Bagaimana jaminan bahwa besok ibu kota dalam keadaan kondusif? Bersama saya sudah hadir Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat sore, Pak Boy. Pak Boy, bisa Anda ceritakan juga disampaikan kepada masyarakat mengenai rencana dan juga antisipasi untuk esok hari? Ya, yang pertama tentu terkait pengamanan yang akan dilakukan besok, terutama dalam menghadapi penetapan PHPU oleh MK. Rencana pengamanan tentu telah dipersiapkan oleh Polri, karena ini masih dalam rangkaian operasi mantap berata. Dan tentu Polri dalam hal ini juga mendapatkan perbantuan dari unsur TNI, di mana tentu prioritas 1 kita akan melakukan pengamanan kantor Mahkamah Konstitusi tentunya. Namun demikian tentu kita juga mengelola seluruh keamanan di seluruh Indonesia, di mana kita prediksi memang akan terjadi unjuk rasa di sejumlah kantor KPU di ibu kota provinsi yang ada di masing-masing provinsi. Namun demikian tentu harapan kita adalah semua proses unjuk rasa yang akan dilakukan bisa berjalan dengan damai, tertib,
dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Iya, Pak Boy, dikatakan oleh juga Kapolri tidak hanya ring 1 sampai ring 3, tapi diperlebar hingga ring 4. Bisa dijelaskan ring-ring itu mana saja termasuk dalam ring 1 sampai ring 4 ini di wilayah ibu kota? Ring 1, 2, 3 itu pada dasarnya di dalam lingkungan MK dan di halaman depan. Ring 4 di sini dimaksudkan tentu adalah berbagai akses jalan menuju kantor MK, di mana kita menempatkan ada sekitar 40 sebaran kekuatan Polri, khusus di ibu kota ya, yang dalam hal ini memang ditempatkan di sejumlah tempat yang tentu kita harapkan dapat melakukan langkah-langkah antisipatif. Akan tetapi Mbak Afi, kita akan dalam hal ini tentu selalu berharap kepada publik ya, berharap kepada masyarakat, hendaknya kita menghormati proses hukum yang ada di MK, dan tentu kita berharap proses demokrasi yang berjalan ini bisa berjalan dengan aman dan damai dan tentunya demokratis ya. Oleh karena itu himbauan Polri adalah kepada masyarakat luas yang kita prediksi besok akan melakukan unjuk rasa, tetaplah mengapresiasi nilai-nilai hukum di dalam mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Karena kita tahu bahwa mereka kan pada umumnya nanti akan berada di ruang publik ya. Masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan pemilu yang damai, situasi yang damai tetap kita wujudkan pasca pemungutan suara dan sampai dengan penetapan PHPU besok. Itulah yang kita harapkan. Tanpa ada partisipasi publik tentu semuanya tidak akan terjadi. Tetapi partisipasi publik yang kita harapkan. Baik, Pak Boy, dikatakan dari ring 1 sampai ring 4 itu. Nah, kita tahu bahwa hari ini saja juga terjadi unjuk rasa, bahkan ada konsentrasi massa di sejumlah titik. Massa untuk besok hari ini hanya terbatas sampai ring berapa mereka bisa mungkin berunjuk rasa atau menyampaikan orasi dan pendapat mereka? Iya, di ring 4. Di ring 4 ya, jadi steril dari ring 1 sampai ring 3? Iya, benar. Kecuali mereka-mereka yang memiliki ID yang memang diperkenankan masuk ke dalam ya. Oleh karena itu bagi para pelaksana unjuk rasa, hendaknya dapat bekerja sama dengan baik dengan petugas kami di lapangan. Kami memberikan pelayanan dalam konteks agar unjuk rasanya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu jangan sampai istilahnya itu melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarkis ya. Karena kita tahu pasti dalam kondisi seperti ini ada saja provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan suasana menjadi chaos. Itu yang kita harapkan bisa kita hindari. Pak Boy, tadi Anda sudah mengangkat soal misalnya ada masyarakat atau oknum yang bertindak anarkis, aparat keamanan tidak ragu untuk menembak dengan peluru karet untuk melumpuhkan dan menjamin adanya keamanan. Apakah itu betul? Ya, ada step-step, ada 6 step yang dilakukan oleh petugas kita. Kita mulai dari tahap negosiasi ya, kan kita mengedepankan tindakan persuasi ya, melalui himbauan kepada masyarakat untuk tetap tertib. Tetapi tahapan-tahapan itu sampai kepada tindakan tegas, keras, terukur. Semuanya dalam koridor tindakan hukum. Kami jamin semua adalah kaitan tindakan hukum. Ya tentunya terkait dengan masalah penggunaan peluru karet itu. Jadi Bapak Kapolri sudah perintahkan kepada jajaran di seluruh Indonesia, para petugas kita, untuk terkait penggunaan peluru hanya peluru karet saja. Pak, kalau untuk besok saya juga kembali, apakah kita tahu ada ring 1 hingga ring 4 ini juga tergantung dengan kegiatan masyarakat kesehariannya, mungkin juga akan terbatas. Adakah titik atau wilayah yang sebaiknya dihindari atau ada pengalihan arus lalu lintas dari sekitar gedung MK atau Medan Merdeka dan sekitarnya? Ya, memang di kantor MK kita prediksi akan bisa menjadi tempat konsentrasi masyarakat, terutama bagi mereka yang terkait akan berunjuk rasa. Tentu sedikit banyaknya hal ini mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Jadi oleh karena itu kami mohon maklum kepada masyarakat luas, tentu nanti akan ada pengalihan seperti misalkan dari arah selatan tentu bisa dialihkan ke arah Budi Kemuliaan atau ke arah Merdeka Selatan ya. Oleh karena itu kita berharap para pengunjuk rasa juga jangan sampai mengganggu ruang publik dalam artian hak-hak masyarakat lainnya. Silahkan untuk tetap beraktivitas seperti biasa, jadi tidak perlu ragu, kami akan berada di tengah-tengah masyarakat dan tentunya kepada para pengunjuk rasa sekali lagi jangan sampai merugikan hak orang lain. Itu harapan kita. Adakah kemudian daerah-daerah yang mungkin sebaiknya untuk mencegah tindak anarkis atau keamanan itu masyarakat menghindari kawasan-kawasan yang bisa dikonsentrasikan lebih jauh oleh pihak keamanan?
Kami berpikir positif, jadi boleh. Jadi mana Masyarakat, saja masih bisa ya. dilalui masyarakat, tidak perlu Hanya terlalu khawatir ya. masyarakat mohon maklum apabila nantinya memang ada pengalian arus. Jadi kami tidak mengatakan tidak boleh lewat sana sini, tapi lakukan seperti biasa. Tetapi ketika ada pengaturan rekayasa terbatas oleh petugas kami, ya mohon maklum. Pak Boy, saat ini status di ibu kota sendiri adalah siaga 1? Iya, siaga 1. Siaga 1-nya itu memang diperuntukkan untuk petugas ya. Petugas ya, bukan bahwa masyarakat. dalam kondisi siaga 1 yang memang ada konotasi mengkhawatirkan seperti itu? Iya, siaga 1 itu kan artinya perintah kepada seluruh jajaran kita untuk memiliki kesiapsiagaan yang terbaik. Siaga 1 itu artinya ya di situ segala tindakan atau seperti izin dan sebagainya tidak diberikan. Oleh karena itu penempatan personil harus betul-betul atas dasar perintah dan meninggalkan tugas pun atas dasar izin dari pimpinan masing-masing. Oke, biasanya izin itu status siaga 1 ini bergantung atau bertahan sampai berapa lama Pak? Dilihat dari kondisi apa saja? Kita selalu bersandar kepada perkembangan situasi. Ya. Apabila progresnya berjalan dengan baik, tentu ada evaluasi. Biasanya ada penurunan siaga 1 ke siaga 2. Demikian seterusnya menjadi siaga 3. Tapi tentu bergantung kepada perkembangan yang ada di lapangan tentunya ya. Baik, Pak Boy Rafli Amar, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas dari teman-teman. Mohon doa seluruh lapisan masyarakat biar berjalan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Terima kasih. Pak Boy dan pemirsa.